Hai guys, bagi kamu yang belum nonton video saya beberapa hari yang lalu di Trans7, silahkan tonton cuplikannya. Dan kala itu semua akses untuk pergi ke open deck semuanya ditutup, baik itu untuk kru dan untuk passenger yang ada di kapal pesiar. Dan saat itu saya harus pergi keluar untuk secure at sea di segitiga Bermuda ya. Vincent Hulu, seorang kru dari kapal pesiar, membagikan pengalaman saat kapal tempatnya bekerja melintasi perairan Bermuda Triangle. Tanpa banyak basa-basi lagi, silahkan tonton versi full videonya. Salam satu jangkar. Pengalaman ketika melintasi segitiga Bermuda ada banyak sekali sih ya. Ada banyak banget kejadian aneh, ada banyak kejadian yang mengerikan, ada banyak sekali memori yang tidak akan pernah bisa saya lupakan ketika melintasi segitiga Bermuda. Dan semua kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian ketika kami melewati perairan lainnya. Ketika kami melintasi Samudra Atlantik, kala itu kami crossing dari Eropa ke Amerika dan kapal kami hampir tenggelam. Dan lokasi kami saat itu benar-benar tepat, lokasi di mana kapal Titanic tenggelam. Dan saya pernah bikin video tersebut di YouTube channel saya. Tapi ketika kita ngomong masalah melewati segitiga Bermuda sesuai dengan pengalaman saya pernah melihat awan hitam pekat, benar-benar tebal dan cuaca ekstrim saat itu ya, inclement weather. Dan kala itu semua akses untuk pergi ke open deck semuanya ditutup, baik itu untuk kru dan untuk passenger yang ada di kapal pesiar. Dan saat itu saya harus pergi keluar untuk secure at sea dan cuaca benar-benar ekstrim saat itu. Angin kencang banget ya. Ini kalau misalnya badan tidak diikat saat itu mungkin udah terbang gitu. Dan awannya benar-benar hitam pekat, benar-benar luar biasa, benar-benar rough sea saat itu. Dan ya itu salah satu kejadian aneh, kejadian yang tidak akan pernah bisa saya lupakan dalam hidupku. Karena ketika tali pengaman lepas mungkin saya udah terbang dan sudah tidak ada di video ini lagi, seperti itu gitu ya. Dan ya itu salah satu memori yang tidak akan pernah bisa saya lupakan di segitiga Bermuda kala itu. Perasaan takut ya adalah sedikit manusiawi gitu ya, tapi lebih ke rasa penasaran sih. Jadi saya tipe orang yang rasa pengen tahunya itu tinggi dan bisa mengalahkan rasa takut tersebut. Saya pikir kalau semua teman-teman yang bekerja di kapal pesiar memiliki rasa takut, mungkin ini kapal tidak akan berlayar melewati segitiga Bermuda gitu ya. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa ini kapal bisa membawa 5.000 sampai 6.000 passenger dan kru member itu sendiri bisa mencapai 2.000 orang dan total manusia di sini bisa mencapai 6.000 sampai 7.000 orang gitu. Jadi kita bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua manusia yang ada di kapal pesiar ini sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu ya, ada inclement weather, cuaca buruk atau sesuatu yang terjadi gitu, kita sebagai yang bekerja di kapal pesiar tidak tinggal diam gitu loh. Jadi kita tidak hanya menunggu apa sih yang akan terjadi selanjutnya gitu, tapi kita melakukan banyak sekali kegiatan. Ketika ada emergency yang terjadi maka kita secure at sea. Ketika terjadi sesuatu bahkan banyak sekali passenger yang datang berkerumun, udah mulai panik gak jelas seperti itu ya, kita pasti berusaha untuk menenangkan mereka. Dan ya banyak sekali hal yang perlu kita lakukan di sini. Jadi rasa takut itu sudah tidak ada lagi gitu. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, saya tipe orang yang rasa penasarannya tinggi. Jadi memang dari awal saya pengen tahu apa yang terjadi di segitiga Bermuda. Dengan banyaknya cerita, dengan banyaknya teori-teori yang konspirasi ya, jadi saya pengen tahu. Dan saat ini memang saya sudah melewati segitiga Bermuda udah berkali-kali, jadi ya tahu gitu seperti apa situasinya. Seram sih ya, seram banget gitu. Apalagi ketika kita baru pertama kali melintas di segitiga Bermuda, pertama kali berlayar dan melihat banyak sekali kejadian-kejadian aneh di sekitar lokasi tersebut, ya emang sangat seram gitu. Apalagi kalau misalnya kita seseorang yang selalu mencari tahu informasi tentang segitiga Bermuda, dan dengan adanya banyak sekali teori konspirasi dari berbagai macam sumber, memang cukup menyeramkan gitu. Saya punya teman yang bekerja sebagai First Officer Navigation, dan saat itu dia pernah cerita kepada kita semuanya bahwa pada saat malam hari kita sedang berlayar melintasi segitiga Bermuda, dan dia melihat ada sosok yang ya something like giant gitu loh, seperti raksasa yang berada di depan kapal pesiar.
dan seperti bayangan gitu, soalnya saat itu malam gitu ya, jadi seperti bayangan yang tebal gitu. Tetapi sekali lagi ini bukan cerita, bukan pengalaman saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman dari teman saya sendiri yang bekerja di First Officer Navigation. Dan ketika dia melihat radar, emang tidak terlihat sama sekali adanya benda asing di sekitar kapal pesiar kita saat itu. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, dia melihat ada seperti gumpalan awan gitu. Tapi gumpalan awan ini berada di atas lautan seperti raksasa gitu. Dan ketika kita melintasi things tersebut, melintasi gumpalan awan tersebut, ya kita anggap saja gumpalan awan atau sesuatu tersebut, ya tiba-tiba bisa berpindah gitu, berpindah dari titik koordinat yang satu ke titik koordinat yang satu. Jadi awan yang bisa bergerak, ya saya menyebutkannya awan gitu ya. Sekali lagi, itu bukan pengalaman saya pribadi, itu adalah cerita atau pengalaman dari teman saya yang bekerja di Bridge atau First Officer Navigation. Dan memang ada banyak sekali teman-teman saya juga yang menceritakan hal yang sama, tetapi saya sendiri belum pernah melihat sosok tersebut. Paling saya melihat benar-benar gumpalan awan yang menggumpal gitu, dan itu memang terjadi pada saat kita lagi inclement weather, ya lagi pada saat cuaca benar-benar buruk gitu. Kalau kita ngomong dimensi lain, ya percaya nggak percaya gitu ya. Emang kalau saya belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu juga, ya bisa dikatakan saya nggak percaya gitu. Tapi kalau misalnya kembali ke pepatah Indonesia atau ungkapannya Indonesia yang mengatakan bahwa di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung, ya percaya aja gitu. Cuman masalahnya saat ini kita lagi tidak menginjakkan bumi ya. Saat ini kita benar-benar lagi mengapung di atas air. Dan ya kalau misalnya dikatakan ada dimensi lain, ya mungkin saja iya gitu, dengan adanya teori yang mengatakan bahwa dulunya ada kota yang paling modern yaitu Atlantis gitu, ya mungkin bisa jadi ada gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya belum pernah melihat hal-hal yang seperti itu selama berlayar atau melintasi segitiga Bermuda. Ya saya pikir ya itu cuma sebatas teori gitu, itu cuma sebatas cerita, legend atau apalah seperti itu. Tetapi kembali ke pribadi masing-masing, ini adalah apa yang saya rasakan sendiri, ini adalah pendapat saya sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih ke percaya adanya hal-hal yang seperti itu, ya it's fine gitu. Semua orang punya masing-masing opini tentang hal-hal yang seperti itu gitu. Ya itu salah satu kejadian aneh, kejadian yang tidak akan pernah bisa saya lupakan dalam hidupku. Karena ketika tali pengaman lepas, mungkin saya udah terbang dan sudah tidak ada di video ini lagi seperti itu gitu ya. Dan ya itu salah satu memori yang tidak akan pernah bisa saya lupakan di segitiga Bermuda kala itu.